Halo guys, kembali lagi bersama gue David di sini. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2014. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan banyak orang yang merayakan pesta tahun baru di pinggir pantai. Begitupun dengan semua burung yang ada di sana. Terlihat burung-burung itu menyambut tahun baru dengan nyanyian dan tarian. Begitupun dengan Blue dan Joel yang sangat asik dengan pesta itu. Hingga saat datang Louis, Blue menanyakan di mana anak mereka. Louis dengan santainya mengatakan jika mereka sedang bersama Tini. No worries. Worries right here. Sementara ketiga anak Blue yang bernama Bia, Tiago, dan Mimi sedang mengikat Tini di sebuah petasan. Di sana mereka mau menyalakan petasan-petasan itu. Beruntungnya Blue dan Joel berhasil menemukan mereka. Here we go. Blue langsung mengambil korek api itu dan menasihati mereka. Namun tiba-tiba tercium bau gosong yang ternyata dari bulu ekor Blue yang terkena api tadi. Like it's 27th no today. Ia yang panik malah membuat sumbu petasan menyala. Ia pun segera menolong Tini. Namun akhirnya malah ia terikat dan meluncur bersama petasan-petasan itu. Setelah itu pun mereka kembali berkumpul dengan tubuh Blue yang gosong menyambut tahun yang baru. Scene lalu berpindah ke dalam hutan Amazon. Di sana Linda dan Tulio menjelajahi hutan Amazon untuk mengembalikan beberapa spesies ke hutan aslinya. Saat ia akan melepaskan seekor burung, terlihat burung itu memberikan tanda. Namun baik Linda maupun Tulio yang tidak mengerti, akhirnya terseret arus sungai yang deras hingga jatuh ke air terjun. Saat mereka terdampar, di sana mereka menemukan seekor burung yang merupakan spesies sejenis dengan Blue. Penemuan ini menjadi sesuatu yang sangat menghebohkan masyarakat, tak terkecuali Blue dan Joel. There may be a whole flock out there. Rio de Janeiro. We're famous. Melihat berita itu, Joel kemudian ingin kembali ke alam liar dan bersama dengan spesies mereka. Dan bukannya hidup seperti manusia yang sangat menyalahi naluri hewan. Tetapi Blue yang terlihat tidak menyukai ide tersebut karena baginya kehidupan yang sekarang sudah sangat nyaman. Twice the vitamins and minerals of regular pancakes. He scores! Akhirnya setelah Blue menyetujui hal itu, akhirnya mereka pun pergi ke hutan Amazon bersama dengan keluarga kecil mereka dan beberapa teman burungnya. Namun dalam hati kecil Blue masih tetap berharap semoga mereka dapat kembali ke Rio dengan secepatnya. Sementara di tempat lain, sekilas berita Linda dan Tulio juga dilihat oleh seseorang yang membuatnya kesal. Keesokan harinya dengan bermodalkan GPS yang Blue ambil dari ruangan Linda, mereka pun terbang menuju ke hutan Amazon. Perjalanan menggunakan GPS ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Di sana Joel masih terheran dengan cara Blue, karena semua perilakunya masih sangat bergantung pada teknologi daripada naluri hewannya. Joel kemudian mengajak Blue untuk lebih santai dan mengajari Blue untuk menggunakan naluri hewannya. Rombongan Blue kemudian terbang menuju ke berbagai negara dan wilayah hingga sampailah mereka di pelabuhan untuk beristirahat. I would do anything for you. You know that, right? Di tempat yang sama ternyata ada Nigel, seekor burung kakak tua yang memiliki dendam yang cukup besar pada Blue. Come on, bird. You're doing. Ia tidak sengaja melihat Blue dan keluarganya. Hal itu membuat Nigel teringat kejadian di mana dirinya masuk ke dalam baling-baling pesawat yang membuat dirinya tidak bisa terbang sampai saat ini. Kemarahan Nigel kemudian membuatnya berani untuk melawan majikannya yang sekarang dan membebaskan dirinya bersama temannya Gaby dan Carly. Why are you hitting yourself? Mereka mencoba mengejar Blue dengan menaiki kapal yang sama. Sesampainya di kapal, Nigel menunggu hingga tengah malam agar semua orang tertidur dan ia bisa melancarkan aksinya dengan menyerang Blue. Namun saat ia hampir berhasil, Carly yang mulutnya terjebak tidak sengaja melemparkan toples kaca dan menekan tombol klakson kapal itu, sehingga membuat semua penumpang kapal terbangun. Alhasil semua penumpang menjadi panik dan tidak sengaja Nigel terpental keluar dari kapal dan kecebur ke dalam air. Hey guys, wait up! Sementara di hutan Amazon ternyata ada sekelompok penerbang jahat yang bermaksud mengambil keuntungan mereka sendiri dengan menebang pohon-pohon di sana untuk mereka jual. Namun setelah mendengar kabar mengenai burung di berita,
mereka juga ingin menangkap burung-burung itu untuk dijual ke pasar ilegal. Bos dari penebang pohon itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat penebangan dan juga menyuruh yang lainnya untuk menghentikan Tolio dan Linda yang tengah melakukan pencarian burung tersebut. Hal itu dilakukan agar mereka bisa menemukan burung itu terlebih dahulu. Keesokan harinya rombongan Blue yang sudah sampai di hutan Amazon, beberapa saat kemudian Blue dan rombongannya dibawa oleh beberapa burung menuju ke suatu tempat yang juga sempat dilewati Linda dan Tolio yang ada di sana. Mereka sangat kaget, ternyata burung-burung tadi adalah spesies yang sama dengan mereka. Mereka sangat takjub saat mengetahui jika mereka memiliki kawanan yang cukup banyak. Hal yang tak terduga pun terjadi. Ternyata pimpinan dari koloni burung itu adalah ayahnya Joel yang bernama Eduardo. Ia langsung memeluknya dan sangat bahagia mengetahui putri kecilnya yang dahulu menghilang ternyata masih hidup dan bisa kembali lagi padanya. Tak hanya itu saja, ia pun senang ketika melihat 3 cucunya yang sangat lucu itu. I'm a grandpa. Carla, Via, and Tiago. My daughter has returned. Semua burung di sana sangat senang dengan kembalinya Joel ke koloninya. Joel pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan ibunya dan juga Roberto yang merupakan sahabat kecilnya. Saat ini Roberto lah yang ikut membantu ayahnya untuk menjaga koloninya. Karena senangnya ia pun mengajak Joel untuk merayakan kepulangannya bersama para koloninya dengan bernyanyi dan menari bersama semua burung yang ada di sana, termasuk Pedro dan Nico. I'm loving this scent. Sementara Nigel yang juga sudah sampai di Amazon bersama teman-temannya akhirnya menemukan tempat di mana Blue berada. Keep celebrating. Setelah berpesta, Blue dan keluarganya tinggal di sarang milik Beto yang nampak sangat indah dan mewah. Sarang ini sangatlah besar untuk Beto tinggali sendirian. Anak-anak Blue nampak sangat takjub, sehingga mereka langsung memilih sebuah kamar yang paling besar di sana. Karena hari sudah malam, Joel kemudian menyanyikan lagu pengantar tidur untuk anak-anaknya. Setelah mereka tertidur, Joel bercerita betapa senangnya ia bisa kembali ke rumahnya. Keesokan paginya, Eduardo mengajak Blue untuk berlatih pertahanan diri di alam liar. Blue nampak sangat gugup, karena selama ini ia tidak pernah hidup di hutan liar, dan tidak tahu hal apa yang harus dilakukan oleh seekor burung di alam liar. Have fun. Yeah. Eduardo mengajak Blue bagaimana menggunakan paruhnya sebagai senjata utama dalam bertahan dan menyelamatkan diri mereka. Selain itu juga ia mengajarkan Blue bagaimana cara terbang yang baik agar mereka bisa menghindari musuh. Brazil nut trees. The trees feed us. Tak beberapa lama mereka terbang, tiba-tiba beberapa penebang hutan masuk ke wilayah mereka. Blue kemudian menyarankan agar mereka mencari keberadaan Linda. Namun Eduardo menolak karena menganggap semua manusia itu sama. Mereka hanya ingin mengincar koloni mereka. Setelah menasihati Blue, Eduardo pun pergi meninggalkannya. Sightseeing. Di tempat lain, Linda dan Tolio yang sedang mencari burung malah melihat penebang pohon yang membuat Linda menegurnya. Namun Tolio yang ketakutan lalu berakting di mana mereka sedang honeymoon dan menyuruh Linda untuk pergi saat mereka akan ditangkap. We're here on our honeymoon. Kembali ke Blue, di sana Blue terlihat masih kesal dan sangat tidak suka tinggal di hutan tersebut. Sementara Eduardo menganggap bahwa Blue tidak becus sebagai seekor burung. Hal itu membuat Blue sangat kesal akan perkataan ayah mertuanya yang membuat Blue pergi dari sana. Di tempat lain terlihat Nigel yang melihat Blue dan menangkapnya. Namun ternyata ia salah, mengira burung itu adalah Blue. Di sana ia juga bertemu dengan Pedro dan Nico. Ia pun kembali menghibur para hewan di sana bersama teman-temannya. It will be a performance. Kembali pada Blue, setelah ia berdebat dengan Joel tentang perilakunya yang belum bisa beradaptasi di hutan, terlihat ia pergi curhat dengan teman-teman burungnya akan perilaku Joel istrinya dan juga perkataan Eduardo ayah mertuanya. Di tengah curhatannya datang Nigel yang tidak menyadari bahwa ia telah melewati Blue begitu saja. You're coming, right, Dad? Oh, yeah. Saat malam hari, Blue yang bermimpi lalu pergi menemukan sebuah pohon kacang karena ingin memberikannya pada Joel sebagai hadiah. Namun di perjalanan ia malah bertemu para monyet yang malah membawanya masuk ke wilayah para burung musuhnya dan menimbulkan perpecahan lagi di antara dua spesies ini. Salah satu burung yang bernama Felix kemudian mengatakan bahwa mereka harus berperang. But this means war.
What? Oh, really? High noon. Kembali ke Linda yang tanpa sengaja masuk ke tempat bos penebangan pohon sehingga membuat mereka ditangkap dan diikat di sebuah pohon. Kembali pada Blue dan yang lainnya, akibat kebodohan Blue, Roberto dan pasukannya terbaik terpaksa harus memenangkan permainan ini agar mereka tidak kehilangan pohon kacang mereka. Pertandingan pun dimulai. Nampak pertandingan berjalan begitu sengit. Terlihat juga tim Roberto nampak kewalahan, sehingga salah satu pemainnya harus gugur. Hal itu membuat Blue terpaksa menggantikan salah satu pemain dan mencoba mengambil bola dari musuh. Tapi Blue malah melakukan hal yang konyol, di mana ia malah menendang ke gawang timnya sendiri, alias gol bunuh diri. Dengan pedenya Blue merayakan golnya. Sementara koloninya harus menelan pil pahit akan kekalahan mereka. Karena merasa tidak pantas untuk hidup di hutan itu, Blue kemudian bertekad untuk mencari keberadaan Linda dan Tolio di dalam hutan itu dengan bantuan GPS yang dibawanya. Setelah terbang cukup jauh, akhirnya ia bisa menemukan Linda dan Tolio yang sedang terikat di sebuah pohon raksasa. Di sana Linda memberitahu pada Blue jika para penebang hutan sedang mencari tempat tinggal mereka. Mendengar hal itu, ia pun kemudian langsung membebaskan mereka dan segera pergi menuju luar hutan agar dapat menghadang para penebang. Roberto yang sudah mendengar kabar bahwa manusia akan mendekati sarang mereka, kemudian memberitahukan koloninya dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini. Namun Joel tidak mau ikut pergi bersama mereka karena ia ingin menunggu Blue kembali. Kembali pada Blue, setelah mendapatkan ide, ia pun kemudian kembali ke sarangnya dan mencoba menyatukan semua koloninya agar dapat melakukan perlawanan terhadap manusia. Sesampainya di sana, ia pun mengutarakan idenya yang dianggap gila dan tidak masuk akal oleh Eduardo. Namun dengan tekad yang sangat kuat dan bantuan dari Joel, akhirnya Eduardo mau mengikuti saran dari Blue untuk menyerang manusia. Perang pun dimulai. Semua koloni burung langsung menyerang semua penebang beserta mesin-mesin yang mereka gunakan. Wow. Terlihat juga Nigel di sana bersama teman-temannya yang masih mengincar Blue. Tak lama kemudian datanglah juga koloni burung merah membantu koloni burung biru menyerang para penebang hutan. Hal itu membuat mereka yang tadinya bermusuhan jadi bersatu dan membuat semua orang berhamburan pergi. Terlihat juga Linda yang sedang ikut menyerang para penebang pohon. Blue pun memperkenalkan Linda pada ayah mertuanya, yang membuat mereka tahu jika Linda berbeda dari manusia lainnya, seperti apa yang diceritakan oleh Blue selama ini. Tak lama kemudian muncullah bos penebang pohon, yang ternyata sudah mempersiapkan beberapa bom di dalam hutan, sehingga mereka bisa menghancurkan sisi hutan dengan mudah. Mengetahui hal tersebut, Blue kemudian masuk ke dalam hutan, untuk dapat mematikan bom-bom yang sudah dipasang ke beberapa pohon. Dengan segera Blue membawa bom itu. Namun saat Blue tengah membawa salah satu bom menuju ke udara, ternyata ada Nigel yang ikut bergantung pada sumbu bom itu. Di sana Nigel ternyata masih mencoba mencelakakan Blue untuk menuntaskan rasa balas dendamnya. Tak lama kemudian bom itu pun meledak dan membuat suara ledakan yang sangat besar. Semua yang melihat ledakan itu mengira Blue sudah tewas. Padahal Blue dan Nigel terpental ke bawah, sehingga membuat mereka tersangkut di pepohonan. Melihat Nigel dalam bahaya, Gaby mengeluarkan racunnya. Namun racun itu malah mengenai Nigel dan membuatnya terjatuh. Blue lalu kembali lagi bersama keluarganya. Semua burung kemudian bertepuk tangan saat melihat Nigel terjatuh karena menyangka bahwa semua ini adalah sebuah pertunjukan. Hal itu membuat Nigel terbangun dan mau menyerang Blue kembali. Akan tetapi ia malah ditarik oleh Gaby dan Carly. Di akhir film, jika bos penebang pohon berakhir dalam perut ular di hutan itu. Berkat keberanian Blue, akhirnya ia bisa menyelamatkan seluruh hutan dan semua hewan yang ada di dalamnya. Hutan Amazon pun kemudian dijadikan cagar alam agar semua ekosistem yang ada di dalamnya tidak akan pernah punah. Setelah itu mereka pun berpesta merayakan kemenangan mereka bersama. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar tentang saling menghargai satu dengan yang lain.
Perbedaan bukanlah sebuah kekurangan, tetapi sesuatu yang dapat saling melengkapi. Selain itu, kita juga bisa belajar untuk menghargai alam di sekitar kita yang merupakan tempat tinggal para hewan, dan juga belajar untuk memeliharanya agar tidak terjadi kepunahan. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Gua David di sini. Bye.